Oke, langsung saja. Let's start our today's Scrum meeting. Let's start from. Okay, I invite you guys to press F. Nggak bisa, oh bisa, dengerin bisa. Terus cek the label champion by Aldo. Oke, caranya mana? Oh ini dia, mulai dari inisiatif C. Kepada saudara Aldo, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Chair yang telah memberikan waktu. Ini update dari inisiatif C. As what we talked yesterday, the CSC article will be uploaded on the website and will be shared on Facebook, and I will share it to the media by today. That's my update here. And the MD 5.0 is I have the updates. I'm focusing on the Thai developers right now. Okay, that's it from my update. Udah. Oh ya, sorry. Oke. Yang ini untuk yang CSC artikel udah di apa? Proofread sama udah sama Andre. Huh? Cuman kalau misalnya mau proofread itu ada di linknya yang di bawah ini ya. Iya. Oke, terus posted on Facebook page and share to media. Nah ini posting ke Facebooknya jam berapa, terus share to medianya apa aja? Medianya belum ditentuin, tapi pengennya sih bisa di-share di Tech in Asia pengennya, tapi tapi belum tahu sih. Jadi maksudnya kayak targetnya Tech in Asia tapi nggak menutup kemungkinan buat yang lain gitu. Oh, media tuh maksudnya jurnalis gitu ya? Ya benar. Oke. Terus posting ke Facebooknya mau jam berapa? Kalau misalnya ada yang mau proofread hari ini bisa jam berapa? Jam 7 ya Mas ya ininya. Bagusnya ideal time-nya jam berapa? Setelah jam 6 sore. Nah, kalau misalnya udah beres proofread-nya hari ini, bakal diupload hari ini juga dan bisa diupdate di Facebook. Oke. Oh ini di Dropbox kan? Oke, berarti ini berarti aku mau nyari foto yang bisa di-attach juga hari ini. Cari foto dulu ya berarti ya. Cari foto juga. Oke, aku minta tolong Mr. Sekretaris buat ngecek ini linknya ini, ngecek artikelnya ini, kita cek bareng-bareng. Terus habis itu kalau misal ada kurang atau ada mau tambahin sesuatu bisa di komen di situ ya, gitu ya, Aldo ya. Nah, jadi yes to Kezia. Mau nanya tadi ngetek siapa Mas? Ngetek siapa? Ini semua di ini 5 orang ini. Yes. Oke. Nanti taruh di komen itu ya, please check this article gitu ya. Oke, thank you Aldo for the update. Kita uncheck, terus kita cek label dari Biba. Siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, dimulai dari inisiatif A, kartu MA 1.3, website migration. Kemarin udah ngomongin sama Aldo, yang interaktif itu nggak possible kalau mockupnya itu pakai layout HP sama desktop gitu. Kalau misalnya yang mau dibikin interaktif, jadi solusi yang ditawarkan oleh Aldo adalah mockupnya animation kayak GIF, jadi udah gerak sendiri, nggak pakai interaktif gitu. Itu contohnya ada yang di link cuman itu presentation deck-nya Aldo, bukan the real mockupnya ya. Oh, I see. Oke, terus aku lihat update-nya Rizal ini udah lagi bikin end page sama middle page CTA yang template ya, buat semua page sama uploading our properties di our partners page. Itu terus lanjut ke inisiatif B, belum ada.
Ini Wah. terus yang ini tadi yang bigger mockup itu kan buat apa headernya yang MMP Oh, itu kan. Nah, itu ya. terus jadinya mau apa dibikin kapan? Soalnya kan kita Kamis kan meeting kan, terus aku yang layouting. Soalnya aku layouting perlu website sama Ya, mobile itu loh biar responsif. mobile-nya ya. Nah, Kemarin, Aldo sih bilangnya kemarin, insya Allah udah jadi. Hari ini bisa, Dok? Ya, ntar aku tes habis ini. Oke, mantul. Oh, Siap. gantengku, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, kalau nggak ada komen lagi, lanjut ke inisiatif D. Mhm. Pedal Resitor juga belum ada progres lagi. Aldo masih nyoba. Kemarin ada ini ya, friction masih patah-patah ya. Jadi nanti kalau Aldo udah kelar ini kartunya dijadiin template cut kayaknya. Soalnya ada apa guideline sama best practice-nya juga. Oke, untuk yang ini listnya udah ada toh? List propertinya, prioritasnya? Yang list priority itu nggak ada sih. Cuman aku kemarin dikasih listnya sama ECR itu yang diiklankan di Facebook. Karena mostly yang dapat on-site visit request itu yang kita add-in di Facebook. Oke. Berarti Itu sih. Berarti list propertinya udah ada, terus Aldo masih belajar. Nah, nanti kalau misal Aldo udah bisa langsung disikat semua gitu ya. Lah, Aldo. Oke. Mantul. Oke. Belajar yang rajin ya. Jangan ngajin, Nak. Terima kasih, Bapak. Ini updateanku tapi berasa kayak updateannya Aldo ya. Oke. Mantul. Lanjut. Inisiatif C, brand book ini belum ada progres lagi. Terakhir aku kayaknya kalau nggak salah minta tak tolong Jing buat ngelihat yang core value sama apa itu namanya vision mission. Cuman belum ada lagi. Yang sosial media juga hari ini aku tambahin. Iya, hari ini kan yang kemarin kita ngomongnya. Yes. Oke, cakep. Inisiatif D, getting first proof of concept for the app. Aku pengen meeting sama finance, tapi ternyata finance tuh nggak ada nggak ada Scrum ya. Jadi aku dari kemarin juga ngontak. Aku kira mau datang hari ini di Scrum. Aku mau set up breakout meeting situ. Butuh nanya soalnya mana owner yang auto pay, mana partner yang non auto pay, mana yang direct payment gitu-gitu. Itu Mas Bayu bukan sih malan? Orang ini Mas Bayu bilang nanya ke finance, terus nanyanya ke Wayana atau enggak Cynthia gitu. Acapku. Ya ntar aku coba kontak Oven. Dari kemarin aku kontak slow respon banget deh. Iya, oke. Terus itu aja updateku. Oke, thank you Diba for the update. Terus bisa di-uncheck labelnya, terus cek champion by me. Oke, start from inisiatif B, cardnya MB 3.1, monthly promo on Facebook. Nah, jadi untuk yang card ini tuh sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu aku kayak ngerasa stuck gitu kan, kayak dilihat dari papernya udah 2 minggu kemarin aku udah posting banyak properti ke Facebook, terus tapi setelah dicek performance-nya dari Nadine kan ya sebagai kontak personnya gitu. Nah, ternyata nggak terlalu working gitu loh. Nah, terus kan kalau diterusin posting ke Facebook terus kan kayak ya buat apa gitu loh kalau performance-nya masih rendah gitu loh. Nah, terus rencananya hari ini aku mau sub-discussion sama Lilis ngomongin pivotnya buat ini. Jadi masih belum tahu ke depan mau dilanjutin atau enggak atau ganti. Begitu update-nya untuk card ini. Kalau teman-teman mau nambahin, mau komen, monggo langsung di komen aja di card-nya. Terus lanjut ke inisiatif C,
Startnya MC 3.2, Instagram and Facebook brand awareness. Oke. Oke, update-nya. Jadi kalau yang Instagram itu masih posting regularly based on timeline that me and Kezia have made. Masih lanjut yang Instagram. Terus kalau yang Facebook, nah teman-teman bisa cek di attachment itu. Jadi aku ingat waktu di awal bulan Juni itu kan kayak Jing mempertanyakan itu kan audiens buat Facebook tuh sebenarnya siapa, terus aku jawab oh ini ternyata property owner sama guest itu juga bisa gitu. Nah terus dapat masukan dari Jing, jadi kita harus konsisten kan, harus milih property owner. Nah udah apa konten-kontennya terus postingannya juga aku relate ke property owner. Nah terus hasilnya malah apa ya, malah pas gitu. Jadi bisa dilihat dari selama 1 bulan terakhir ternyata naik, engagementnya naik, post reach-nya naik, post engagement-nya naik, page ya pokoknya alhamdulillah naik gitu loh. Nah gitu, jadi mau tetap diterusin post konten kayak kontennya artikelnya dari Aldo itu yang CS itu, nah itu kayaknya cocok banget buat property owner. Jadi diterusin dengan audiens property owner. Begitu yang Facebook sama Instagram. Udah itu aja update-nya dari aku. Terus kita uncek, terus cek champion by Jing. Oke. Mulai dari inisiatif B, Russian Title Translation. Ini ya Kezia masih bingung ya caranya ganti title sama description itu ya. Oke, sama akses. Oh iya, Airbnb profile. Oke, nanti habis ini. Oh ya, berarti mau pairing habis ini ya berarti ya, Kezia ya. Oke, berarti Miss Secretary boleh langsung dibikin template meetingnya. Oh, sekretaris saya Kezia lah, berapa? Sekretaris recorder ya. Oh ya, sorry. Ya, sorry. Oke, berarti jam 11 WIB setelah meeting ya. Oke, sekalian dibikin Google Kalendernya. Mantap. Nah, itu lanjut ke kartnya Jing itu yang inisiatif D, first interview yang Thailand. Oke, wadidaw. Will pivot from using email to info mail to using LinkedIn direct to decision maker. Oh, oke. Terus ini gimana Aldo, boleh diceritain sedikit? Cerita. Oke, siap. Jadi kemarin kan Jing komen kalau misalnya audiensnya itu kalau dari info kan kejauhan dan nggak langsung ke decision maker-nya. Jadi aku pengen nge-pivot langsung ke kayak owner atau director-nya itu dari ke LinkedIn langsung. Nah, terus update-nya juga, jadi ada seseorang Songland, dia tuh ngasih nomor WA gitu loh langsung, bukan. Jadi kan kita pengennya kayak video call gitu kan. Dia ngasih WA dan pengennya sih masih pengen nge-push buat ke video call. Tapi kalau misalnya dia nggak bales, pengen nge-WA langsung tapi nggak tahu kan pengen berarti Jing yang nge-WA langsung kan. Gitu sih. Oke. Tapi aku lihat belum ada yang meeting confirm ya. Iya. Oke. Siap. Lanjut ke ya USA, property owner. Property owner ada update nggak ini? Oke. Oh, ini dari Mas Rizal ya update-annya. Iya, kemarin tuh
Nah, kemarin tuh ini apa namanya? Aku ngasih list kontak yang dari website ini hupublic.net itu. Kemarin screening dapat 4 kontak kalau nggak salah, terus taruh di paper itu. Nah terus yang di dalam kontak itu nanti di Jing bakal follow up buat telepon satu-satu buat apa product fit sama mereka itu sih. jadi yang kontak Jing ya. Oke, siap. Mantap. Oke. Nah, terus masih ada lagi nggak? Udah ya, dari Jing cuma 3 itu aja ya. Oke, lanjut ke Champion by Kezia. Oke, partnya di inisiatif C itu over to Kezia. Oke, makasih Mas Gani. Kenceng banget suaranya. Jadi update-nya itu bentar mana? Oh iya. Jadi kan sebelumnya aku kan bakal update tentang summary insight yang didapetin dari story Snapgram dari tanggal dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Nah, ternyata itu tuh udah hasilnya rata-ratanya kan discovery sekian, impression sekian, navigation sekian. Nah, ternyata dari semuanya itu kita bisa dapat interaksi itu dari 19 story yang aku upload segala-galanya. Itu udah termasuk story morning quote, night quote, terus apa lagi polling, terus sama ada sih yang kayak repost tapi di Snapgram gitu. Nah, itu dari 19 dapat interaksi. Nah, jadi sebenarnya terus dapat juga profile visitnya 3. Jadi di sini juga apa ya dari rata-rata itu nunjukin kalau ternyata berhasil itu menurutku ya. Karena udah dapat 100-an gini dan seenggaknya dapat lebih dari 1 profile visit itu untuk saat ini. Tapi minggu ini aku nggak ngeluarin polling-polling lagi karena bingung juga mau polling-pollingnya apa. Sedangkan mereka polling tapi hasilnya kok nggak ada gitu. Mungkin nanti setelahnya aku bikin konten tentang hasil pollingnya gitu. Makasih. Oke. Nah ini sekalian aja ya kita sombong di chat ini. Jadi aku ngasih feedback ke Kezia. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, interaksi dari audiens itu seperti apa yang selama ini kamu dapat. Terus yang kedua itu Instagramnya apakah interaksinya lebih tinggi kalau pakai kontenmu atau sebelumnya itu loh, mana yang lebih tinggi interaksinya. Terus yang terakhir itu branding awarenessmu yang more naturally and touch the humanity value itu udah sukses belum kalau dari menurutmu sendiri gitu loh. Begitu feedback dariku. Mungkin mau dijawab dulu dari Kezia. Mas, maaf. Mau kamu jawab dulu mungkin? Oh, oke. Boleh deh kalau jawab dulu. Sebenarnya intinya ini kan pertanyaannya satu sama lain berkesinambungan. Nah, kalau untuk berhasil atau enggaknya gitu, itu sebenarnya aku mau jalanin ini sampai akhir Juni karena kan konten kayak gini nggak bisa dilihat langsung gitu kan seminggu atau berapa. Jadinya aku sendiri belum dapet apakah ini berhasil atau enggak. Cuma memang ada beberapa konten post yang dari Instagramnya ngasih tahu ini tuh 95% bekerja lebih baik kayak gitu-gitu kan. Gitu deh. Oke, langsung saja. Mungkin aku mau tanya ke Aldo untuk kasih feedback dari feedbackku. Aku setuju sih sama feedbacknya Mas Gani karena kalau lihat dari misinya kan kita belum ngelihat gimana apakah si misi ini udah berhasil gitu kan. Terus sama kalau misalnya ini ke Kezia sih. Kalau misalnya mungkin Kezianya stuck di ininya, mungkin bisa share yang timeline. Jadi kita bisa tahu, bisa share papernya. Kontennya itu apa aja dan mungkin kita bisa nambahin, bantuin ngasih ide gitu. Oke. Oh iya. Papernya udah kamu share belum sih Kezia di sini? Tapi di bawah ya. Tauku sih udah Mas. Di mana? Tanggal nanti aku bantu attach. Oke, thank you Aldo. Terus over to Dipa. Mungkin
sukses indikatornya itu apa? Yang kayak ini belum jelas ya. Yang belum kita ada clarity yang bakal dianggap successful sama Keisha di project ini itu apa? Apakah angka impression ataukah angka profile visit atau apa, itu yang belum di stated di awal kan. Jadi kalau dari katanya Keisha kita bakal nunggu sampai akhir Juni, apa yang kita tunggu bakal muncul di akhir Juni? Apakah 10 profile visit, apakah 1000 impression, sukses itu bentuknya kayak gimana, KPI-nya apa gitu kan. Soalnya kalau kita berpacu sama yang diomongin Instagram ini, bekerja 95% lebih baik dari yang sebelumnya, itu kadang-kadang cara mereka buat narik kita buat masang duit ke bayar ads-nya mereka, takutnya gitu. Jadi mendingan kita setting KPI sendiri di awal gitu kan. Sama kalau Keisha kan rajin ngepost performance ini kan ya. Cuman mungkin bisa diimprove lagi kalau anggapannya selain Keisha yang di sini semua awam gitu. Keisha sebagai project championnya project ini, ibaratnya yang ngebahasain ke kita atau ke orang awam, angka-angka ini maksudnya apa sih? Apakah dengan summary ini, dengan summary performance ini berarti postingan yang let's say polling lebih berhasil daripada yang quote, atau quote lebih berhasil daripada yang polling, hal-hal yang kayak gitu yang kita bisa summarize dari angka-angka ini. Jadi yang dipresentasikan nggak cuma angkanya aja, cuman apa maksudnya angka ini gitu. Itu sih paling. Masuk pol. Oke, Kezia udah dicatat tadi. Oke, mantul. Over to Mas Rizal. Do you have any feedback? Kalau dari aku setuju sih sama yang nomor 2 tuh have a higher interaction. Jadi kayak action yang dulu dilakuin dibandingin action yang sekarang dilakuin tuh apa aja perbedaannya, terus sama impact-nya tuh juga beda atau enggak gitu loh. Jadi bisa ketahuan, bisa di-compare before and after-nya gitu sih. Itu yang dari poin nomor 2 itu. Terus kalau yang pertama mungkin di-set dulu. Aku setuju sama feedback Kak Diba, mungkin bisa di-set dulu di awal sebelum bisa nentuin itu berhasil atau enggak itu loh. Itu sih kalau dari aku. Oke. Siap. Thank you Mas Rizal buat feedbacknya. Kezia udah dicatat semua, mantul. Oke, kalau gitu thank you Kezia for the update. Bisa kita uncheck, terus kita cek label champion by Mas Rizal. The floor is yours. Yes. Oke, update dari aku. Kalau yang dari inisiatif aku belum ada update. Rencana besok aku baru attach planku buat next Facebook Ads. Yang rencana tuh aku mau targeting pasar Europe lagi. Terus lanjut di inisiatif C, so far lagi progress ini bikin yang part 2. So far kendalanya masih komputernya masih agak lemot, tadi masih tak otak-atik. Cuman besok aku udah harus provide videonya. Itu update dari inisiatif C. Terus lanjut ke inisiatif D. Kemarin aku udah kirim inquiry lagi di Ngelowungan Butik Villa, cuman aku ngirimnya di LinkedIn. Cuman frictionku tuh agak susah sih nyari hotel yang hotel yang masih independen, cuman dia ada email yang bisa dikontak itu loh. Itu frictionnya itu yang susah dicari. Cuman kalau yang ada emailnya itu biasanya yang gede-gede gitu kan. Tapi yang gede-gede kayak gitu tuh masih udah punya manajemen sendiri. Itu sih frictionku. Itu yang dari
card hotel, terus lanjut ke MD.5 head partnership. So far kemarin aku udah kirim beberapa email juga, cuman udah ada balasan dari PP Bali, itu mereka nggak not available for collaboration at this moment. Karena apa? Pasarnya kayak gini itu loh, jadi dia nggak berani. Terus ini sih aku bakal ada breakout meeting sama Aldo buat tanya soal question list buat Bali Property Developer buat besok. Itu terus time-nya habis scrum ini di channel Wayana Bukit Vista. Oke. Buat breakout meetingnya ini kayaknya tabrakannya sama aku sama Kezia ya. Berarti apa channelnya? Oh ya, channelnya Bukit Vista 2 dipakai community. Aku pakai ini aja, pakai Google Calendar aja yang dari Google Calendar. Nggak apa-apa. Oke. Siap. Thank you. Jadi breakout meetingnya ada 2 ya so far ya. Mas Riza sama Aldo, aku sama Kezia. Sama-sama jam 11 ya. Oke, Miss Secretary udah dicatat ya. Oh iya, oke. Mungkin ini sih Mas, aku ada pertanyaan yang tadi, yang linglung itu tadi sih. Nah, itu daerah mana Mas kalau boleh tahu? Ngelungan itu daerah Canggu. Oh, Canggu. Daerah Canggu dekat pokoknya di daerah Peririnan. Oke. Itu juga kayak kita punya banyak room gitu loh. Oke, over to Aldo. Oke, Mas Rizal. Jadi aku kemarin tuh nge-scroll message-nya LinkedIn-nya Jing kan. Terus ada yang nge-chat namanya Mahendra Shah. Itu punya properti Zen Resort. Jadi mungkin tapi belum ada yang bales. Mungkin Mas Rizal bisa follow up di situ juga. Zen Resort. Kali aja iya Zen Resort. Namanya Mahendra Shah. Oke, tak cek. Siap. Mahendra ya? Ini ya, mungkin Aldo bisa komen di card-nya itu ya. Oke, siap. Oke, udah. Thank you Mas Rizal for the update. Bisa kita uncheck, terus kita cek label dari mock. Oke. Cardnya dari mock ada 2. MA 2.0 Luxury Bali Developer Properties. Okay, I didn't have any update on the initiative. Okay, next berarti follow up and closing deal Bali Property through Facebook Ads. Ini update-nya, belum ada update lagi ya. Oke, berarti belum ada update dari mock. Oke, kalau gitu udah yang research update-nya. Mungkin bisa pilih next chairperson-nya Kezia. Terus next secretary-nya Mas Rizal. Terus recorder-nya aku. Nah, oke. Udah ya. Terus sekarang kita pindah ke discussion management paper. Oke. Nah. Nah, oke. Kemarin tuh bentar. Nah, kan kemarin cuma bertiga ya sikapnya ya. Nah, ini aku mau announce ke semuanya. Jadi
general sync up-nya, DM Scrum-nya itu jadinya Senin, Rabu sama Jumat. Jadi ini kan awalnya proposnya dari Jing kan ya. Tiga hari dalam 1 minggu. Nah, terus di remove hari Selasa sama Kamis. Nah, kenapa hari Selasa? Terus karena Selasa udah ada all hands paginya. Nah, terus Kamisnya juga sekalian dihilang. Jadi Senin, Rabu sama Jumat. Jadi untuk next sync up-nya Kezia tadi hari Jumat ya, sharingnya ya. Oke, besok Kamis nggak ada sync up gitu. Oke, itu aja. Terus nah, terus kemarin lanjut ya sama yang ini. Udah pada baca ini komennya dari Jing juga. Jadi aku baca ulang ya, mungkin dari Riba, inisiatif rename-nya sama nentuin KPI-nya. Oke. Jadi lebih jelas goal-nya apa. Terus lanjut ke punyanya Mas Rizal ini, what is the KPI. Nah, ini juga yang apa ya, aku sendiri juga agak masih bingung juga sih. Jadi di sini Jim bilang oke, KPI itu the most essential question ya, hal yang paling penting di inisiatif. Nah, cuma kalau nentuin set goal too early nanti tanpa latihan, tanpa praktis nanti idenya itu susah berkembang gitu loh. Jadi kalau bisa jangan set KPI di awal kalau belum ada praktis gitu. Nah, jadi kalau inisiatif yang udah matang harus ada KPI-nya, tapi kalau yang belum terlalu matang jadi kayak nggak perlu terlalu awal gitu loh. Nah itu kan. Nah, terus kemarin kita juga udah mengkategorikan setiap inisiatifnya. Jadi aku baca ulang. Jadi buat brand awareness, jadi aku sama Mas Rizal card-nya ini Instagram dan Facebook, interaction performance, ini brand book, segala macam, terus finding product and market fit nanti championnya dari Aldo inisiatifnya, terus marketing Mas Rizal, terus convert audience to buyers ke Mo. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskus lagi atau ada pertanyaan gitu? Oke, Pak Diba. Yang brand and awareness tuh perlu dua champion tah? Apa satu aja cukup sebenarnya? Kan cuma buat mengorganize pokoknya masih Allah dalam satu inisiatif kan, kayaknya satu orang aja cukup deh itu. Oke, satu orang aja ya. Berarti aku aja ininya championnya biar Mas Rizal bisa fokus di paid marketingnya. Thank you, Diba. Oke, over to Aldo. Aku mungkin rada ragu di yang D itu mau Wayan, karena Wayan itu on and off gitu kan, dan kayak essence enggak, maksudnya kayak edition gitu kan buat marketing. Jadi kalau misalnya dijadiin champion mungkin susah karena Wayan kan nggak sering ada gitu, jadi nggak terlalu fokus di sini gitu juga. Oke, terus kalau dari kamu ada saran nggak? Baiknya siapa? Baiknya siapa lagi yang ada di sini? Maksudnya yang Kesha, Mani Kesha. Maksudnya ya Kezia. Berani. Oh, Kezia berani. Wah, siap. Tapi mungkin kalau misalnya mau Wayannya setuju ya nggak apa-apa gitu. Ya. Tanya Mbak Wayannya dulu, takut. Iya sih, benar sih kata si Aldo, kayak jarang ikut Scrum juga, jadi mungkin untuk track update-nya juga agak kesulitan juga.
convert audience to buyers. Ada saran nggak? Mas Rizal ada saran? Sing apa ya? Iya JW. Gimana? Kalau apa? Sebenarnya Gimana? aku setuju sama Aldo karena Mak Wayan jarang pulang. Cuman aku lihat tuh di card-nya kan nggak semua Mak Wayan gitu loh yang ngerjain loh kayak website migration bisa aku atau Gani, yang 360 bisa Aldo, terus yang Russian juga Kesia, kalau yang follow up itu yang Mak Wayan gitu. Tapi aku mikirnya tuh kayak apa namanya, karena ada banyak activity yang beda apa sih, beda aspek, beda skill yang di pegang itu loh. Jadi aku mikirnya tuh masih bisa di delegate sama yang lain gitu loh mikirku. Aku mikirnya itu sih. Oke, masih bisa di delegate ya. Oke. Berarti pertanyaanku adalah Project Champion ini responsibility-nya ngapain berarti? Nah, ya. Berarti kan bisa biar bisa kita determine gitu kan? Ya enggak? Bisa determine. Ya. Jadi kalau aku sih nangkapnya dari awal ya. Kenapa harus ada champion di setiap inisiatif supaya nge-track progress, nge-track performance itu cukup tanya ke satu orang aja. Nah, jadi karena dia yang responsible gitu toh. Misal kalau ngomongin brand awareness, nah nanti mau posting apa gitu, nah bisa diserahin ke aku. Jadi aku bisa menyesuaikan dengan konten yang mau diposting, biar bisa aku sesuai sama apa brandku gitu misal. Jadi kayak biar enggak semua orang tuh ngasal gitu loh. Jadi lewat istilahnya lewat satu pintu gitu loh. Terus finding product and market fit juga kenapa championnya Aldo cuma satu aja. Jadi karena Aldo ya istilahnya paling expert lah di bidang finding product ini. Jadi kalau misal ada tim yang lain yang bingung, tanyanya cukup ke satu orang aja. Nah, jadi kayak gitu sih. Tapi convert audience to buyers. Dari Diba mungkin ada sedikit masukan atau apa? Kalau aku malah nggak fokus ke expert per activity-nya sih. Aku ngelihatnya malah champion itu dia tuh kayak pecalang yang memastikan kalau setiap aktivitas yang berlaku di inisiatif itu masih bakal menghasilkan goal yang sama. Arahnya masih goal yang sama. Makanya yang kita mau lakuin next kan ini kan setting apa sih KPI-nya kelihatan kayak apa sih sebenarnya, ya kan? Jadi championnya itu ibaratnya kalau misalnya habis ini kalian meetingnya bukan yang seperti bilang sama Jin kan, mungkin ada kemungkinan kita nggak bakal meeting chapter lagi tapi per inisiatif. Nah tujuannya gitu. Jadi updatingnya, setiap updating itu kita ngelihat ini masih align sama goalnya apa enggak, masih align mengarah ke KPI yang kita tuju apa enggak, kayak gitu kan. Terus malah aku melihatnya tuh beratnya di situ, dia yang ngelurusin gitu loh. Kalau ini masih sejalan gitu. Paham. Terus kalau masalah sebenarnya jadi siapapun tuh sebenarnya masih bisa ngerjain kerjaan. Kayak misalnya contohnya Dani, dia championnya brand and awareness tapi masih bisa ngerjain website gitu kan. Atau Aldo ngerjain dia championnya finding product market fit, tapi dia juga ngerjain 360 tour gitu misalnya. Jadi championnya tuh nggak mesti yang expert, tapi dia tahu ini aktivitas ini masih align sama goal gitu. Nice. Aktivitas ini udah enggak gitu. Iya. Aku ngeliatnya gitu sih malah.
Oke, ya benar. Setuju. Oke, ada diskusi lagi mungkin mau menyanggah atau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, berarti dilanjut ke yang atasnya ini. Nah, berarti KPI for the initiative berarti KPI overall inisiatif itu tadi ya, misalnya brand awareness KPI-nya apa. Jadi bukan per tab gitu. Terus aku kalau ngelihat komennya si Jing itu, apalagi yang part yang dia komen di statementnya Rizal yang what's the KPI for each initiative itu, dia kan bilang this is one of the most essential question to determine great goals and leadership. Tapi most initiatives will evolve from idea practice goals. If you set the goal too early for an idea, walaupun kita belum punya praktisnya, itu bisa kayak ngebatasin ide from growing gitu kan. Ya. Mungkin yang aku ngelihat ya jalan tengahnya. Jadi kita tahu kalau KPI itu suatu saat kita pasti butuhkan, apalagi kalau inisiatif kita udah mateng gitu. Aku ngelihatnya dari inisiatif 4 ini, kita nentuin KPI-nya itu bukan numbers, jadi nggak yang terikat dengan numbers kayak 100 leads atau 10 leads gitu, tapi ke bentuk matrix apa sih yang mau kita ukur, apa yang bakal mau kita dapetin dari setiap inisiatif ini. Jadi sebatas kayak awareness, yang kita pokoknya harus kita fokusnya ke impression sama reach misalnya ya. Tapi kita belum ngomongin angka nih, soalnya kita nggak mau membatasin setiap pivot card-nya kan. Nah, sama kayak funding product market fit misalnya, KPI-nya adalah kita bisa nemuin satu representasi dari setiap market yang kita tembak. Misalnya kan yang kita lakuin selama ini Pronet sama yang property owner USA, property owner Thailand, gitu kan. Jadi hasil KPI-nya adalah kita dapat proof of concept, produk kita cocok sama property owner di USA, tapi kita nggak cocok sama property owner di Thailand. Lebih kayak itu sih kalau ngeliatnya product market itu, kayak bukti kalau ini working di market ini dan bukti kalau produk ini nggak working di market ini. Apa itu berarti namanya ya? Istilahnya ya. Tapi kebayang nggak maksudku? Ya. Aku kebayangnya jadi kalau KPI buat each inisiatif itu jadi kayak ya udah garis besarnya aja gitu loh. Jadi nggak perlu terikat. Jadi kayak misal brand awareness goalnya adalah ya udah ngasih tahu sebanyak mungkin orang biar tahu apa itu Bukit Vista. Udah itu aja kayak itu loh. Perintilannya tinggal masuk ke tiap tab gitu kan. Terus kayak ini produk market fit. Nah, itu garis besarnya apa? Nah, nanti tinggal perintilannya. Itu kan? Iya, jadi tapi lebih bagus kalau misalnya kita udah tahu bentuk matriksnya itu apa sih. Walaupun kita belum ngomongin angka dulu ya, berapa yang bagus, berapa yang jelek. Kalau jadi bisa ketahuan, aku bisa ngeliat nih yang habis ini gugur itu kayak misalnya yang D ya, convert audience to buyers. Yang kita punya itu ada apa aja? Virtual 360 tour, Russian translation. Kalau kita ngeliat KPI-nya kan berarti deals kan, bukan leads lagi kan. Sebenarnya matriksnya. Cuman yang website migration itu sebenarnya yang dihasilkan oleh dia bukan deals untuk sekarang. Yang bisa muncul dari website nanti adalah leads masihan. Berarti sebenarnya dia ada di funnel yang lebih early lagi. Ya kan? Masih yang conversion, masih yang consideration dia berarti masihan. Nanti tugasnya yang championnya jadi kayak gitu. Website ini dia nggak jadi deal karena kita nentuin yang convert audience to buyers berarti dia harus deal kan, bukan leads kan. KPI-nya kayak gitu. Berarti yang website ini sebenarnya kalau dilihat dia masih di upper funnel nih, dia belum deal nih. Dia masih consideration gitu kan. Konsiderasi ya paham. Iya. Jadi kalau misalnya D itu matrix KPI-nya deals, benar-benar yang deals entah itu bookings atau new partner.
Dan terus kalau yang paid marketing itu jelas leads kan, dia sebatas leads, website kontak gitu kan. Tuh finding product market fit mungkin bisa dilihat dari interview atau ya KPI-nya bisa meeting converted to reach out converted to meeting sama meetings converted to second meetings misalnya kalau mereka interested sama produk kita, ya kan? Kayak KPI-nya MB lama cuy, converted to second meetings, converted to kontrak gitu. Tapi kalau yang finding product market fit kan sejauh meeting itu kebanyakan. Misalnya meeting ada nggak sih? Iya. Oke, thank you Diva, mantap. Aldo tadi kayaknya mau ngomong. Dan itu bukan kayak KPI nggak sih? Jadi kayak kan kita nggak mau ngasih angka pure gitu kan? Mungkin namanya goal of the mission kali ya? Goal of the mission bisa, general KPI bisa. Ya. Jadi secara umum. Soalnya kenapa Jing komen kayak gitu kan karena kalau KPI kan udah spesifik. Identik sama number ya. Kan? Jadi KPI buat apa gitu? Mission atau apa? Oke. Kezia ada apa? Masukan? Oke, Mas Rizal mau menambahkan mungkin? Aku setuju sih. Mantap. Oke. Yes. Berarti ya. Udah mulai jelas. Nah, cuma aku yang masih bingung ini yang convert audience to buyers ini, jadi siapa yang responsible itu sih? Sekarang bisa tak bantu sih setting KPI-nya sama. Cuman ntar pas udah cabut ini antara mungkin soalnya closing ya paling deket lumayan sih yang sama ini closing deals kan ya. Iya. Atau Rizal, jadi yang antara deket ke funnel yang lebih bawah lagi atau deket ke funnel yang atasan dikit gitu. I see. Oke. Kalau Rizal kan mungkin karena satu flow gitu ya. Habis paid marketing lanjut ke situ mungkin, cuman ya balik ke kalian lagi deh. Berarti untuk sementara ini berarti yang convert audience to buyer mungkin bisa dibantu dulu. Nah, nanti setelah itu bisa didelegate ke Mas Rizal. Nanti ada pelatihan, ada penataran, ada les privat gitu kali ya. Ada ospeknya dulu. Apa? Ospek. Ya, semacam. Oke, ya. Oke. Yes, please provide. Oke. Udah sih ya, mungkin so far itu dulu. Karena setiap inisiatif udah ada champion-nya untuk sementara. Terus general KPI atau goal of the mission-nya juga udah mulai kelihatan kan, udah cukup jelas. Nah, nanti tinggal perintilan-perintilannya, detailnya atau spesifikasinya bisa ngikut di setiap card. Itu sih. Tambah jelas atau malah tambah bingung? Oke, Mas Rizal tambah jelas, Aldo tambah jelas, Diva tambah jelas, Kezia tambah bingung. Nah, ketahuan toh, aku nggak kamu, toh? Tahu nggak? Oke, ya udah. Oke, mungkin itu dulu kali ya untuk discussion-nya. Aldo mau ngomong? Terima kasih. Oke, ya udah itu aja. Mungkin waktunya untuk feedback. Feedback for my sharing. Start from Aldo. Dari aku sih udah
udah bagus dan lebih terarah di discussion managementnya sih. Iya. Oke, thank you dari Kezia. Feedback buat aku. Udah, aduh, siapaan tuh? Udah bagus Mas. Ininya apa? Sharingnya, terus juga tadi sebenarnya bagus juga sih yang langsung misalnya inisiatif langsung bahas misalnya kayak feedback ke card-nya aku, jadi langsung di situ biar juga waktunya nggak berkurang. Itu sih sama sebenarnya smooth aja sih, udah bagus kok. Makasih. Udah dapat ya tadi ya feedback dari teman-teman tadi. Udah aku catat juga di kartu. Oke, dari Diba. Cakep, udah ini sih lancar banget flow-nya, malah kerasa kayak flow ada kelanjutannya dari yang kamu tahu kemarin gantungnya di mana, terus kelanjutannya juga masih nyambung. Kamu tahu kalau kemarin ada yang nggak datang, kamu coba briefly kasih quick summary kemarin tentang apa, itu udah oke sih. Paling ini summary breakout meeting belum ya? Summary. Iya. Nggak lupa lagi. Cuma diskusinya udah lancar banget sih. Flow-nya udah ada, malah casual banget, tapi kita nggak overtime. Keren. Oke, thank you. Keren banget. Sewet. Kalau dari aku setuju sama kayak feedback ya Kak Diba, cuman apa namanya, kita lebih fokus sama Mas Joni itu lebih fokus sama discussion daripada yang Scrum-nya itu loh. Jadi aku lebih setuju sama yang ini karena Scrum kan cuma buat update. Kalau yang discussion lebih butuh cari yang fokus handle discussion meeting rather than update Scrum-nya. Mantap. Itu sih, cover guys. Oke, thank you guys. Oh ya, tadi Kezia so far breakout meetingnya cuma ada 2 nggak sih? Ada berapa tadi? Iya, ada 2. Mas Gani sama Eca. Mas Rizal sama siapa sih ya? Mas Rizal, Aldo. Channelnya di mana? Channelnya di mana? Ayo. Hah? Oh, linknya itu kalau Mas Gani sama Eca di Wayana, kalau Mas Rizal sama Aldo di Google, ya itu Google yang Google Meet-nya ya. Oke. Oke, ya 1. Iya. Oke. Thank you for today. Dadah. Thank you, Gani. Thank you, everyone. See you.